Shalom. Selamat pagi buat setiap kita. Bertemu kembali dalam program Tinggal dalam Hadiratnya 3 hari menuju Februari 2021. Dan hari ini hari terakhir kita di bulan Januari, dan kita akan memasuki esok hari di bulan Februari. Mari kita bersyukur, berterima kasih buat penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Dan percayalah, Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Mari Bapak Ibu Saudaraku sekalian, siapkan hati kita untuk kita boleh menaikkan pujian kita, syukur kita, doa kita kepada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Dan kami berterima kasih buat penyertaanmu sepanjang bulan ini. Kami mengakhirinya hari ini di bulan Januari. Dan kami mengucap syukur buat anugerahmu, apa yang hendak Engkau kerjakan di bulan yang baru. Biarlah Engkau senantiasa meneguhkan setiap kami. Kami siap menyembah Engkau, kami siap bersyukur, kami siap berdoa dan menyenangkan hati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Dalam kemuliaan-Mu Tuhan, Engkau hadir di sini. Setiap
Kami percaya Engkau melihat setiap kami. Inilah aku Tuhan, lihatlah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu.
kami berjalan, Kau selalu menghalangi langkah kami. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus. Hanya Yesus penolong yang Setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih Tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus Kasih yang terindah yang kita terima dari Tuhan adalah ketika Tuhan mengorbankan dirinya bagi kita. Dan biar senantiasa kita terus mengasihi Tuhan. Kasih yang terindah telah ku terima. Kasih yang terbesar dari-Mu Yesus.
Engkau cukup bagi kami Tuhan. Dan kami mau terus berjalan, melangkah bersama dengan Engkau, menyeberangi kehidupan yang ada bersama dengan Tuhan, menyeberangi bulan demi bulan bersama dengan Tuhan, karena Engkau Tuhan segala-galanya bagi kami. Berbicaralah Tuhan melalui firman-Mu pada pagi hari ini, yang kami percaya firman-Mu berkuasa, firman-Mu mengubahkan, firman-Mu membangkitkan. Dan Engkau mengurapi hamba-Mu Bapak Pendeta John Freddy Purba yang akan menyampaikan renungan firman pada pagi hari ini. Terpujilah Tuhan selama-lamanya, dan selama-lamanya Engkau yang kami tinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi buat kita semua Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Di hari ketiga, hari terakhir program Tinggal Dalam Hadirat Tuhan. 3 hari menuju bulan Februari 2021. Dan besok tentunya kita masuk dalam tanggal 1 Februari 2021 Saudara. Dan hari ini hari terakhir 31 Januari. Dan saudara-saudara sekalian, saya percaya jikalau Tuhan memberikan waktu kesempatan buat kita di 3 hari ini, berarti Tuhan sangat mengasihi kita. Nah saudara-saudara sekalian, sehubungan dengan hal itu, hari ini saya mengambil tema tentang melangkah bersama dengan Tuhan. Melangkah bersama dengan Tuhan. Kemarin hari kedua kita berbicara tentang mengambil tindakan iman, dan kita tahu bagaimana seorang Rahab yang tadinya tidak percaya, bahkan dia bangsa lain bukan bangsa Israel, dari kejauhan dia dengar ada firman, ada peristiwa keajaiban di mana Tuhan membelah laut Teberau. Hanya berita seperti itu saudara membuat Rahab percaya. Tidak peduli dia punya latar belakang apa, tidak peduli dia punya background apa, sekalipun dia dalam masyarakat dia dipandang rendah, tetapi Rahab akhirnya ditinggikan Tuhan karena dia percaya dan dia mengambil tindakan. Kita lihat akhirnya bahwa Rahab masuk dalam silsilah kelahiran Mesias, saudara-saudara sekalian. Nah hari ini kita berbicara tentang melangkah bersama Tuhan. Dalam Yosua pasal yang ketiga, kita tahu di sana saudara, dalam Yosua pasal yang ketiga, saya akan bacakan ayatnya buat kita. Yosua pasal yang ketiga, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Yosua, ini berbicara Yosua, dan memberi perintah kepada bangsa itu katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya, janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Ayat 5, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Nah saudara-saudara sekalian, ketika kita melihat bagaimana Yosua memimpin orang Israel, saudara, dia melanjutkan kepemimpinan Musa yang hatinya lembut itu. Ketika mereka tiba mendekati pada sungai Yordan, mereka tetap mempercayai bahwa mereka bersama dengan Tuhan.
Saudara-saudara sekalian, ada dua maksud Tuhan, sehingga dia seringkali tidak memberitahu kepada kita apa yang bakal terjadi. Ayat yang tadi dikatakan bahwa engkau belum pernah melalui jalan itu. Oleh karena itu, kasih jarak antara tabut perjanjian supaya engkau mengikutinya dari belakang. Ini berbicara tentang bagaimana tuntunan Tuhan ke depan, saudara. Di hari-hari depan kita, Tuhan seringkali tidak memberitahukan apa yang terjadi, tetapi setiap harinya kita dituntun oleh Tuhan. Dia tidak berbicara tahun depan akan seperti ini, tahun depan akan seperti ini, karena dia punya kelebihan dan kekurangan. Nah, saudara, ada dua maksud Tuhan tidak memberitahu kepada kita apa yang bakal terjadi di hari esok. Dan seringkali diberitahu hanya kepada orang tertentu, kepada nabinya, tetapi bukan untuk masyarakat umum. Nah, saudara, yang pertama tujuannya agar kita dapat menikmati segala anugerah yang Tuhan siapkan di depan kita, dan kita terbebas dari segala kekhawatiran yang tidak perlu. Kenapa, saudara? Kalau kita tahu sesuatu yang baik di depan, maka kita hanya berhappy day, alias kita senang-senang saja. Tetapi sebaliknya, kalau kita tahu terjadi malapetaka di depan, justru seringkali kita khawatir. Nah, Tuhan mau menuntun kita sama seperti tiang awan dan tiang api. Jadi setiap harinya kita dituntun apa yang harus kita lakukan. Yang kedua, saudara, agar kita belajar selalu beriman dalam setiap langkah hidup kita. Beriman, percaya. Tuhan tidak kasih tahu bahwa hari esok, tahun esok, apa yang akan terjadi buat kita. Tetapi Tuhan seringkali membuat kita belajar beriman. Itu sebabnya, saudara, ketika kita melangkah, seringkali detak-detak jantung kita empot-empotan, saudara. Iya kan? Saya melihat ada beberapa orang dan banyak orang, mereka, saudara, giliran mereka harus melakukan tanggung jawab mereka di esok hari, mereka empot-empotan, mereka jantungan. Tetapi toh bahwa Tuhan tolong mereka. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ketika bangsa Israel siap, ya, ketika bangsa Israel siap untuk memasuki negeri Kanaan, Tuhan mengajar mereka terlebih dahulu 3 hal pelajaran rohani. Mereka diajari hal-hal rohani, saudara. Nah, kita lihat, saudara, yang pertama yang mereka diajari, saudara, itu tentang iman. Tentang iman. Ketika bangsa Israel akan masuk ke negeri Kanaan, yaitu negeri perjanjian, negeri yang diimpi-impikan, mereka terlebih dahulu diajari tentang iman. Perhatikan baik-baik, Yosua berkata, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Belum pernah. Mereka harus melewati jalan yang sama sekali belum pernah dilalui. Oleh sebab itu mereka harus sepenuhnya bersandar kepada Tuhan. Sama seperti kita, hari esok kita belum pernah lalui. Itu sebabnya tuntunan Tuhan penting buat kita supaya kita tidak salah langkah. Tuntunan Tuhan, firman Tuhan sangat penting buat kita, penuntun jalan hidup kita supaya kita tidak salah jalan, saudara. Ada banyak arahan dari dunia ini, ada banyak pendapat orang, tetapi saudara, kita perlu dituntun oleh Tuhan dan firman. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mereka siap masuk ke dalam negeri perjanjian, tetapi
ya, tetapi bukan berarti akan bebas sama sekali dari segala kesulitan. Bukan. Justru sebaliknya, kesulitan demi kesulitan siap menghadang mereka. Ini yang menjadi perhatian kita. Bukan berarti bebas dari kesulitan. Justru kesulitan itu siap menghadang. Nah, saudara-saudara sekalian, apalagi mereka tidak memiliki pengalaman sama sekali lewat jalan mana yang mereka harus lalui menuju tanah Kanaan. Kenapa? Karena mereka beratus-ratus tahun ada di Mesir. Nah, saudara-saudara sekalian, perhatikan baik-baik setiap tantangan yang kita alami. Apakah apakah setiap tantangan demi tantangan yang kita alami membuat kita bertambah kuat imannya? Sebenarnya tidak. Kenapa, saudara? Karena yang membuat iman kita kuat itu hanya persekutuan dengan Tuhan, hanya dengan firman-Nya yang membuat kita kuat setiap hari, bukan pengalaman. Sebab pengalaman kita yang ada di belakang seringkali berbeda dengan apa yang kita alami. Perhatikan misalnya, bukankah bangsa Israel dengan mata kepala sendiri telah melihat Tuhan membelah laut Teberau? Bukankah bangsa Israel telah melihat bahwa air pahit menjadi manis? Tetapi ketika menghadapi jalan buntu, oh haleluya, ini dihadapi oleh semua orang. Ketika mengalami jalan buntu, apa yang terjadi? Semua orang pusing, semua orang stres. Sama seperti orang Israel, mereka pusing melihat hal itu. Bukankah mereka telah melihat roti mana sebagai sebuah mukjizat yang memelihara mereka di padang gurun selama 40 tahun? Tetapi ketika datang kesulitan, mereka tetap khawatir. Jadi sebenarnya yang membuat iman kita kuat bukan pengalaman. Bukan pengalaman yang lalu dapat mukjizat, dapat pertolongan. Bukan. Yang membuat kuat adalah persekutuan kita dengan Tuhan, tuntunannya dengan firman. Itu yang membuat kita kuat. Pengalaman itu hanya meneguhkan dan kita berkata, jikalau dulu Tuhan sudah tolong, jikalau Tuhan dulu sudah buka jalan, maka saya percaya Tuhan pasti buka jalan. Hanya sekedar itu, saudara. Iman kita bertumbuh karena hubungan dan firman Tuhan yang menguatkan kita. Nah, saudara, yang terpenting dalam kehidupan Israel, perhatikan saudara, bahwa pelajaran apa yang mereka harus pelajari selain iman? Ternyata, saudara, kesucian diri. Kesucian diri. Perhatikan, malam menjelang bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan, Yosua berkata kepada mereka, kuduskanlah dirimu. Berbeda dengan pemikiran banyak orang, karena ini adalah sesuatu yang mengherankan saudara, karena mereka saudara akan menyeberangi sungai Yordan. Amin. Mereka akan menghadapi peperangan. Tetapi Tuhan katakan kepada mereka, sucikan, kuduskan dirimu. Mereka tidak disuruh membangun jembatan yang besar. Lalu Yosua berkata, siapkan semua peralatan, siapkan semua kayu, supaya kita bisa menyeberang sungai Yordan ini, kita bisa berjalan di tanah kering. Tidak. Yosua tidak berkata siapkan peralatan perang karena kita akan berhadapan dengan bangsa-bangsa yang hebat. Tidak. Tetapi apa saudara? Apa saudara? Kuduskanlah
akhirat. Seringkali Tuhan tidak menyuruh kita persiapan. Siapkan manajemen perusahaanmu. Siapkan rencana barang impor ekspormu. Tidak. Tapi seringkali Tuhan katakan, yuk bertobatlah. Seringkali hanya Tuhan bilang, ayo bangun hubungan kembali dengan Tuhan. Baca kembali, renungkan firman Tuhan supaya engkau kuat, kau memiliki hubungan. Tuhan pada saat seperti saat-saat ini tidak memberikan banyak program dan rencana kepada banyak orang. Tapi Tuhan berkata, rendahkan tanganmu di bawah kaki atau tangan Tuhan yang kuat. Sucikan dirimu, kuduskan dirimu. Buang semua kenajisan, buang segala kegeraman, kepahitan, kata-kata kotor. Kuduskan diri. Saudara, karena kita tahu kesulitan yang dihadapi bangsa Israel bukan saja terbatas pada menyeberangi sungai Yordan, tetapi mereka juga akan menghadapi bangsa-bangsa yang siap berperang. Tetapi mereka justru lain daripada yang lain. Kuduskanlah diri. Saudara, kenapa seperti itu? Dosa apa sih yang sudah dilakukan oleh bangsa Israel? Jikalau kita perhatikan, saudara, bahwa dalam kitab Perjanjian Baru, dalam Korintus, di sana dikatakan bahwa semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kami. Diingatkan. Untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Apa saja yang mereka telah perbuat, hal-hal apa saja yang mereka perbuat yang dipandang Tuhan telah menjadi sebuah kejahatan. Di sana dikatakan jangan menjadi penyembah-penyembah berhala. Maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Mereka menyembah patung yang mereka buat. Apalagi saudara, di sana dikatakan janganlah kita melakukan percabulan. Seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Wow! 23.000 orang tewas gara-gara percabulan. Hari-hari ini, saudara, semakin banyak godaan. Dengan gadgetmu, dengan internet, dengan banyak hal. Jaga diri, jaga pikiran. Karena dengan hal ini telah menewaskan 23.000 orang. Dan janganlah bersungut-sungut, ini penting. Di situasi seperti ini bersungut-sungut. Tuhan, kau yang berjanji, kau juga yang mengingkari. Tuhan, kau yang berjanji sampai hari ini belum tergenapi. Jangan bersungut-sungut. Hanya percaya. Teguhkan, kuatkan iman kita. Amin. Itu yang penting, saudara. Jangan bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Sangat mengerikan. Kuduskan dirimu. Kuduskan pikiranmu. Kuduskan dari pikiran-pikiran jahat. Kuduskan dari tipu daya. Bebas dari penyembah. Selain iman, selain kesucian diri, apa saudara? Ternyata ketaatan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam mengangkat tabut perjanjian. Dan Tuhan katakan, injak airnya, diam di situ. Para imam disuruh berdiam. Kakinya menyentuh sungai Yordan dan sungai itu berhenti mengalir. Ketika berhenti mengalir, maka bangsa Israel, iringan-iringan itu lewat di jalan yang kering. Sampai semua orang-orang Israel
dan ternaknya semua lewat di tanah yang kering. Mujizat terjadi. Taat mereka melakukan apa yang dikatakan Yosua, mereka mengalami mujizat. Air yang turun dari hulu berhenti, sehingga mereka bisa lewat. Ternyata bukan jembatan yang dibutuhkan. Amin. Bukan jembatan yang panjang, jembatan yang kokoh yang dibutuhkan sesuai dengan akal logika manusia pada umumnya. Tetapi kesucian diri. Mereka taat. Seringkali hari-hari ini saudara, pikiran logika kita bertentangan dengan apa yang kita lihat. Banyak orang di luar sana melihat bertentangan dengan apa yang biasanya mereka lakukan. Lakukan hanya dengan ketaatan, maka engkau akan melihat mujizat. Lakukan dengan ketaatan. Tabut perjanjian yang diangkut oleh para imam adalah melambangkan kehadiran Allah. Kehadiran Tuhan pencipta alam semesta. Ini artinya bahwa dalam segala hal kita harus mendahulukan kehadiran Tuhan. Amin. Dahulukan kehadiran Tuhan dalam segala hal. Jikalau engkau mau membangun rumah tangga, hadirkan Tuhan dalam rumah tangga. Jikalau engkau mau membangun sebuah perusahaan, hadirkan Tuhan dalam perusahaan. Jikalau engkau mau melakukan sesuatu, membangun rumah atau membangun apa saja, hadirkan Tuhan di dalam. Maka mujizat demi mujizat akan mengikuti. Saudara, jalan kita masih panjang. Tapi percayalah bahwa iman, kesucian, bahkan ketaatan menjadi penting di hari-hari ini. Tetap kuat, tetap teguh. Masuki bulan Februari 2021 dengan iman. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur pagi hari ini. Di tanggal 31 Januari ini membuat kami bersyukur kepada Tuhan. Kami belajar iman. Kami belajar tentang menguduskan hidup kami. Kami mau taat di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dilanjutkan kembali oleh Ibu Elizabeth. Tuhan memberkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Biarlah hidup kita semakin benar di hadapannya. Dan kita percaya bahwa Tuhan memperhatikan setiap kita. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu buat kasih setiamu dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan memperhatikan kami. Dan selama-lamanya Engkau Tuhan yang kami muliakan. Dan kami selalu memandang kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Teguhkan setiap hati pagi ini. Ketika kami menghadirkan Tuhan dalam setiap rencana kami, dalam hidup kami, dalam kerinduan kami percaya Tuhan memperhatikan setiap kami. Namamu diagungkan di bumi.
Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Oh, namanya disebut Immanuel. Katakan Allah serta dengan kita. Namanya disebut Immanuel. Percayai Tuhan menyertai setiap kita. Namanya disebut Immanuel. Allah serta dengan kita. Dengan kita. Namanya disebut Immanuel. Allah serta dengan saya. Allah serta dengan saya. Namanya disebut Immanuel. Allah serta dengan kita. Allah serta dengan kita. Namanya disebut Kami percaya Tuhan, Engkau menyertai setiap kami, setiap anak-anak-Mu, dan anugerah-Mu senantiasa menyertai setiap mereka. Terima kasih buat sepanjang hari ini, khususnya sepanjang bulan Januari. Kami esok hari melangkah bersama-Mu di bulan yang baru. Kami percaya Tuhan menyertai. Kami berdoa untuk permohonan doa buat Redo, kami tetap serahkan ke dalam tangan Tuhan. Untuk usahanya, biarlah Tuhan campur tangan di situasi pandemi yang ada. Tuhan tolong. Bahkan anak-anak-Mu yang membutuhkan pekerjaan yang baru, mari Tuhan tolong, Tuhan bukakan jalan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa secara khusus buat satu keluarga yang merindukan keturunan ilahi. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Sekalipun dengan proses bayi tabung, biarlah iman kami tetap kuat, karena segala sesuatu ada dalam rancangan Tuhan. Keluarga ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berikan satu keturunan ilahi di dalam nama Tuhan Yesus. Satukan iman mereka sebagai suami istri. Hamba rindu, kami rindu ada mujizat di tahun ini. Hirabatakaya syehete kanana
Ramayasa. Jamah setiap para dokter yang menangani, jamah kandungan yang ada. Anugerah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada kegagalan. Semuanya diambil alih oleh Tuhan. Maka anak-anakmu yang sedang sakit, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Dan biarlah kami hadirkan Tuhan dalam hidup kami, dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu Saudara sekalian, percayai sebagaimana Tuhan menyertai kita di bulan Januari. Mulai esok hari di bulan Februari, biarlah Tuhan terus senantiasa meneguhkan, menguatkan, dan percayalah Tuhan menyertai setiap kita. Mari siapkan hatimu dan biarlah terima berkat Tuhan. Dan kami juga percaya anugerah-Mu ada atas setiap keluarga, anugerah-Mu ada setiap gereja-gereja yang hari ini akan beribadah baik secara onsite ataupun secara online. Kami tetap serahkan ke dalam tangan Tuhan. Apa yang Tuhan pandang baik, Tuhan kerjakan hal itu dalam hidup kami, dalam bangsa kami Indonesia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari siapkan hati kita untuk terima berkat Tuhan. Kita terima berkat Tuhan, saudara. Anugerah dan kemurahan Tuhan serta berkat-Nya yang melimpah memberkati kita sekalian. Berkat dari Bapa di surga kiranya menyertai kita, memberikan kekuatan, sukacita, iman kita kuat. Tuhan Yesus memberkati hidupmu, menolong engkau dalam setiap perjalanan engkau lewati dengan iman, maka engkau akan diselamatkan, dipulihkan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah kita boleh tetap teguh di dalam Tuhan. Dan biar hari ini kita beribadah di gereja kita masing-masing ataupun secara online atau onsite. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, jika Bapak Ibu diberkati dengan program ini, tinggal dalam hadirat-Nya dan rindu memberkati pekerjaan Tuhan, Bapak Ibu bisa mentransfer ke rekening yang ada atas nama gereja GBI Passion of Eagle. Seberapapun yang kita tabur, semuanya untuk pekerjaan Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Untuk mengakhiri doa kita pada pagi hari ini, di akhir bulan Januari ini, biarlah ini menjadi satu komitmen kita bahwa aku mau setia. Setia sampai kapanpun, setia sampai Tuhan datang kedua kali, bahkan setia sampai kita mati dan datang kepada Tuhan. Haleluya. Setialah sampai mati. Naikkan pujian ini dengan sukacita, dan ini menjadi doa kita kepada Tuhan. Mari katakan, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah sampai mati.
saudara sekalian, bagi Bapak Ibu yang rindu untuk kembali mendengarkan live kita, doa-doa kita, Bapak Ibu bisa melihatnya dalam YouTube atas nama Elizabeth Rumiris ya. Pastikan setiap kita terus belajar berdoa berlama-lama di hadirat Tuhan melalui setiap doa-doa penyembahan kita. Percayalah, Tuhan hadir dalam hidup kita. Ada kekuatan, ada sukacita, ada jalan keluar. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu buat setiap kita. Biarlah kita tetap semangat, tetap mencari Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Shalom.